Ista'iddu. Masya Allah. Kaifa halukunna ya solihat. Apa kabar anak-anakku yang salihah? Mudah-mudahan antuna semua dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan antuna semua dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk anak-anak ustazah yang saat ini dalam kondisi yang kurang sehat, mudah-mudahan segera Allah sehatkan, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesabaran, dan mudah-mudahan Allah gugurkan juga dosa-dosanya. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah, sebelum ustazah mulai pembelajaran kita, ustazah harapkan antuna semua sudah dalam kondisi sikap yang baik, sudah rapi duduknya, kemudian juga sudah bisa fokus mendengarkan ustazah, kemudian juga sudah berwudu dan menutup aurat ya. Seperti biasa, untuk yang belum berwudu, silahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan berwudu Allah berikan, Allah tambahkan untuk kalian semangat dalam menuntut ilmu, kemudian juga mampu menghalangi dari godaan-godaan setan ya. Kalau sudah siap, mari sama-sama kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Allah satu-satunya Rabb yang berhak kita sembah, yang berhak kita ibadahi, yang kepadanya lah kita meminta pertolongan dan memohon ampunan. Hanya kepadanya lah kita bergantung, hanya kepada Allah kita bersujud, merendahkan hati kita serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada saat ini Allah izinkan kita untuk bermajelis ilmu, untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan kemudahan yang Allah berikan kepada kita ini adalah sebagai bentuk rasa sayang Allah, rasa cinta Allah kepada hamba-hambanya yang beriman ya. Karena ketika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan mudahkan hambanya tersebut untuk hamba-hambanya untuk berbuat kebaikan, untuk beramal solih. Nah, begitu pula ketika Allah membenci atau tidak mencintai hambanya, maka Allah akan mudahkan hambanya itu untuk mengikuti keinginan-keinginan setan, untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk melakukan kesia-siaan ya. Maka kita pun sebagai penuntut ilmu sudah seharusnya untuk senantiasa berlindung kepada Allah dari godaan-godaan ketika menuntut ilmu,
baik itu ketika bermajelis dengan ustazah secara langsung maupun ketika menyimak kajian ustazah via YouTube ya. Mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah rahmati pertemuan kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga keselamatan pun sampai kepada para sahabat, tabi'in dan para pengikutnya hingga ke zaman. Dan mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah kita pun mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah pada hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang salihah, Ustazah akan membacakan kepada kalian sebuah ayat kalamullah yang mulia. Mudah-mudahan ayat yang Ustazah sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Ustazah dan untuk kalian semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma huwa bil hazl. Dan Al-Qur'an itu bukanlah senda gurau. Ya. Antuna semua sudah tahu itu surat apa dan ayat berapa? Ya. Rata-rata sudah hafal ya ayat dan suratnya. Ya, betul sekali, itu adalah surah At-Tariq ayat ke-14 ya. Dalam surah At-Tariq ayat 14 yang Ustazah bacakan tadi, Allah berfirman bahwasannya Al-Quran itu bukanlah senda gurau. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah. Kalau menurut orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah, Al-Quran itu hanyalah candaan. Menurut mereka, Al-Quran itu hanyalah dongeng. Dongeng yang tidak ada kebenaran. Isinya itu tidak ada kebenaran. Hanya cerita-cerita saja. Nah, kita sebagai orang beriman, kita menganggap Al-Quran itu jangan sampai seperti anggapan orang-orang musyrik, hanya cerita-cerita saja. Al-Quran itu hanya cerita-cerita saja. Tapi kita sebagai orang beriman harus punya sikap sebaliknya ketika memahami Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang mulia. Al-Quran itu bukanlah senda gurau. Ketika kita membaca Al-Quran, maka harus sungguh-sungguh membacanya, harus sungguh-sungguh memahami ayat-ayatnya ya. Sebab ketika kita membaca Al-Quran kemudian hanya dibaca saja terus seperti kita membaca koran atau membaca buku cerita atau membaca buku-buku biasa, maka itu bukan sikap orang yang beriman. Tapi sikap orang beriman itu adalah sikapnya itu menyelisihi orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah dalam memahami Al-Quran ya. Kalaulah orang musyrik itu menjadikan Al-Quran itu hanyalah senda gurau, hanyalah bahan ejekan, hanya menganggapnya sebuah cerita, maka kita harus yakini dengan benar, harus kita yakini dalam hati kita bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam yang mulia. Isi dari Al-Quran itu adalah hukum-hukum yang adil. Kemudian juga ketika kita membacanya, kita harus yakin bahwasanya ada pahala yang menanti kita ya. Setiap satu hurufnya itu seperti yang kalian ketahui ya, dalam hadis Rasulullah bernilai 10 kebaikan. Dan bahwasanya orang yang senantiasa bersama Al-Quran, maka ia akan bersama para malaikat yang Allah muliakan. Masya Allah, Allah angkat derajat kita sama seperti para malaikat, Masya Allah. Kemudian juga ketika kita kesulitan, terbata-bata, maka Allah akan berikan 2 kebaikan kepada kita ya. Masya Allah. Anak-anakku yang salihah, karena Al-Quran itu bukanlah dongeng, bukan juga senda gurau, bukan hanya sekedar cerita, maka sikap kita sebagai orang yang beriman adalah ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka
kita lapangkan hati kita untuk menerima ayat-ayat Allah tersebut, untuk kemudian kita pahami, kemudian juga kita belajar tadabbur ya. Ketika Ustazah Fatia atau Ustazah Wina menyampaikan ayat-ayat Allah, kemudian juga Antuna juga diberikan pelajaran mengenai tadabbur, maka semangatlah, bersungguh-sungguhlah, karena itu adalah ijtihad kita, karena itu adalah usaha kita, ikhtiar kita untuk meraih ridho Allah, untuk meraih kemuliaan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang memuliakan Al-Quran ya. Sebagaimana para ulama dan para sahabat, kemudian para ulama-ulama terdahulu begitu memuliakan Al-Quran, begitu bersungguh-sungguh dalam mempelajari Al-Quran. Bahkan ulama-ulama terdahulu itu mereka sudah hafal Al-Quran sejak kecil. Sebagaimana Imam Syafi'i yang memang namanya sudah masyhur ya. Antuna semua sudah tahu kan mengenai Imam Syafi'i? Bagaimana kisah hidupnya? Sudah pada tahu belum? Ya, Imam Syafi'i ini Masya Allah, beliau adalah ulama yang besar, ulama yang sangat dimuliakan oleh kaum muslimin ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti jejak langkah beliau dalam memuliakan Al-Quran ya. Imam Syafi'i ini hafal Al-Quran ketika usia beliau masih 7 tahun. Masya Allah ya. Mungkin dulu juga Ustazah Fatia waktu seusia Imam Syafi'i 7 tahun sama ya, baru belajar, baru menghafal juz amma seperti kalian sama. Tapi Imam Syafi'i sudah hafal keseluruhan Al-Quran, Masya Allah, usia 7 tahun ya. Kemudian juga bukan hanya sekedar menghafal kemudian sudah selesai menghafal, tapi ketika sudah selesai menghafal, Imam Syafi'i terus semangat untuk mempelajari ilmu-ilmu lainnya, mempelajari ilmu-ilmu agama, mempelajari ilmu-ilmu din yang Allah muliakan ya. Ketika Imam Syafi'i berusia 10 tahun, beliau sudah selesai menghafal kitabnya Imam Malik, yaitu kitab Al-Muwatta. Masya Allah. Jadi selepas belajar Quran, beliau langsung belajar ilmu agama, mendalami ilmu-ilmu agama lainnya yang sangat-sangat diperlukan untuk memahami din ya. Kemudian juga tidak cukup sampai selesai menghafal Al-Quran kemudian juga menghafal kitab Muwatta, memahami isinya. Tidak sampai itu saja, tapi juga Imam Syafi'i terus-menerus menimba ilmu bahasa, ilmu fikih dan sebagainya. Kemudian juga beliau menimba ilmu juga kepada muridnya Imam Hanafi ya. Imam Hanafi sudah meninggal, namun Imam Hanafi meninggalkan murid-murid yang Masya Allah ilmunya sangat banyak. Kemudian Imam Syafi'i belajar dari salah satu muridnya, kemudian menghafalkan kitabnya Imam Hanafi, yang biasanya ketika orang-orang menghafal kitab tersebut biasanya paling cepat itu 1 tahun mereka baru bisa hafal kitabnya, baru bisa paham isinya ya. Tapi Imam Syafi'i Masya Allah hanya 3 hari. Masya Allah, begitu hebatnya Imam Syafi'i dalam memahami kalamullah ya. Itu semua tidak lepas karena Imam Syafi'i itu sangat-sangat memuliakan Al-Quran. Sejak kecil beliau menghafal, kemudian selesai di usia 7 tahun. Masya Allah, itu adalah salah satu bentuk pemuliaan beliau terhadap Al-Quran ya. Begitu pentingnya kita mempelajari Al-Quran ketika kita kecil ya. Mudah-mudahan ketika nanti pun
kalian dewasa, kalian akan terbiasa untuk membaca Al-Quran, bersungguh-sungguh membaca Al-Quran, mentadaburinya ya. Maka harus dibiasakan dari kecil ya. Karena Imam Syafi'i pun usia 7 tahun sudah selesai menghafal Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu menjadi dasar untuk kemudian beliau memahami ilmu-ilmu lainnya ya. Begitu anak-anakku yang salihah, mudah-mudahan bisa dipahami ya kisahnya Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i bersungguh-sungguh dalam mempelajari Al-Quran ya. Kemudian juga mudah-mudahan kita pun tidak bermain-main ketika kita sedang berinteraksi dengan Al-Quran ya. Ketika kita sedang murojaah nih, misalnya Antuna sedang murojaah jama'i atau sedang ta'ahi. Nah, ketika sedang bersama teman-teman kalian, kemudian ada sesuatu yang mengganggu kalian, jangan mudah untuk teralihkan ya, tetap fokus kepada Al-Quran ya. Misalnya tiba-tiba anak ustazah nih, Salwa, ketika kalian sedang halaqah tiba-tiba hadir di tengah-tengah kalian, kemudian misalnya mengganggu kalian ya, maka segera fokuskan kembali diri kalian pada Al-Quran, biar Salwa ustazah yang nanganin ya. Gitu juga kalau misalnya kalian sedang ini ta'ahi, kemudian ada yang mengajak kalian bicara, mengajak ngobrol, tetap ingat amanah dari Ustazah Fatia ya, dari Ustazah Wina. Fokus kepada murojaahnya, fokus kepada tilawahnya ya. Tidak ikut-ikutan teman kalian yang misalnya mengajak kalian ngobrol atau bercanda ya, solihah ya. Kemudian juga ketika misalnya belajar online ya, ketika video call bersama Ustazah Fatia, mungkin ketika video call ada hal-hal yang sebetulnya mengganggu kalian ya, seperti misalnya adik kalian yang lalu lalang lewat-lewat di belakang kalian atau mengganggu kalian, atau mungkin misalnya kameranya ketika video call dengan saya tiba-tiba jatuh ya. Masya Allah, subhanallah. Mudah-mudahan ketika video call Allah mudahkan selalu ya, kemudian Allah berkahi dan Allah ridhoi. Ketika video call pun diusahakan agar hal-hal yang mengganggu tersebut bisa dihilangkan ya. Jadi sebelum video call silahkan disampaikan kepada adiknya, Dek, nanti teteh mau video call dengan Ustazah Fatia ya. Dedek silahkan boleh temenin teteh, tapi silahkan duduk rapi ya, tidak mengganggu teteh, karena teteh akan menyetorkan hafalan teteh kepada Ustazah Fatia gitu, disampaikan ya. Kemudian misalnya kameranya nih sering jatuh, nah mungkin kameranya di belakangnya itu dikasih sandaran ya, jadi disiapin dulu dari sebelum video call. Jangan sampai ketika jadwal video call dengan Ustazah Fatia, kemudian kalian ketika menerima telepon dari Ustazah atau ketika kalian menelpon Ustazah masih dalam keadaan berdiri atau belum siap ya. Mudah-mudahan bisa lebih fokus lagi, lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, bukan hanya ketika pembelajaran offline tapi juga ketika online ya, karena online itu mungkin lebih besar godaannya tuh lebih besar ya, karena ketika offline kan mungkin hanya berhadapan dengan Ustazah Fatia, tapi ketika online mungkin ada adik kalian, terus harus mengkondisikan kamera juga kadang sinyalnya juga ya kurang mendukung. Kemudian juga ada umi dan abi kalian mungkin ya yang ikut menyimak ya. Mungkin itu saja anak-anakku yang solihah yang bisa Ustazah sampaikan.
Sekali lagi Ustazah berpesan kepada antuna semua agar senantiasa sungguh-sungguh dalam mempelajari Al-Quran, karena yang pertama seperti yang sudah Ustazah sampaikan minggu lalu ya, Al-Quran itu akan menjadi syafaat. Kemudian juga yang kedua, Al-Quran itu bukanlah senda gurau. Kita harus menyelisihi orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menganggap Al-Quran itu hanyalah senda gurau, hanyalah dongeng. Nah, sikap kita terhadap Al-Quran adalah bersungguh-sungguh dalam mempelajari Al-Quran, dalam memahami isinya, agar Allah tunjukkan kepada kita jalan yang lurus, jalan menuju surga yang telah Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman, yang taat kepada perintahnya, yang selalu sujud kepadanya ya. Kemudian sebelum ditutup, seperti biasa Ustazah akan mentalkikan sebuah ayat kepada kalian ya. Insya Allah Ustazah akan talkikan surah Al-Ikhlas ya. Silahkan disimak baik-baik, kemudian diikuti juga ya. Setelah disimak kemudian diikuti ya. Jangan hanya didengarkan ya. Ya, disiapkan lagi coba sebelum Ustazah talakikan. Ista'iddu ya. Silahkan diamalkan yang tadi Ustazah sampaikan ya. Bersungguh-sungguh dalam belajar Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ketika kalian membaca ta'awuz itu di kalimat a'udzu. Nah, itu ada huruf pertamanya itu hamzah, huruf keduanya ain. Ya. Jangan sampai dua-duanya dibaca hamzah atau dua-duanya dibaca ain. Misalnya a'udzu atau a'udzu. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi dibedakan antara hamzah dan ain. Kalau hamzah itu di mana tempat keluarnya, kalau ain itu di mana tempat keluarnya ya. Sama-sama di tenggorokan, tapi kalau misalnya hamzah itu di tenggorokan bagian bawah, kemudian kalau ain itu tenggorokan bagian atas ya. Ustazah ulangi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian untuk pengucapan huruf shin, syaitoni. Nah, itu ketika pengucapan huruf shin tidak boleh dimajukan bibirnya atau dimonyongkan bibirnya, itu tidak boleh ya. Syaitonir rajim. Saya ulangi lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Al-Ikhlas ini, surah Al-Ikhlas semuanya diakhiri, keseluruhan ayatnya diakhiri dengan huruf da. Nah, ketika pengucapan huruf da jangan lupa untuk dibacanya itu dipantulkan, karena huruf da itu huruf qalqalah yang ketika sukun harus dipantulkan. Ahad, somad, yulad, ahad ya. Kemudian juga tidak berlebihan dalam mengkolkolahkan huruf tersebut. Tidak ahad, yulad, tidak seperti itu ya.
Kalau seperti itu seperti ditasdidkan ya. Jadi sedang-sedang saja dibacanya ya. Qalqalahnya dibacanya sedang-sedang saja. Nah, talaki tadi insya Allah itu sebagai penutup dalam pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan ini bisa bermanfaat untuk diri Ustazah pribadi, kemudian juga bisa bermanfaat untuk antuna semua. Yuk mari kita sama-sama bersungguh-sungguh dalam mempelajari Al-Quran. Kita selisihi sikap orang-orang kafir terhadap Al-Quran, sikap orang-orang musyrik terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang Allah ridhoi dengan kita memuliakan Al-Quran. Mudah-mudahan juga Allah muliakan kita ya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Aqulu lakum syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, sebelumnya Ustazah lupa. Mari kita sama-sama baca doa selesai belajar. Mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Mari sama-sama kita membaca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.